Hai semuanya, perkenalkan nama aku Valen dari Views Untukon 1 dan today aku bakal membawakan topik mengenai job, prayer with honesty and vulnerability. Tapi sebelum kita mulai, aku mau mulai dengan satu pertanyaan. Pernah nggak sih teman-teman kayak merasa kecewa sama Tuhan, tapi teman-teman juga merasa nggak boleh nih sampai Tuhan tahu kalau kita kecewa? Atau kita mungkin berdoa tentang kesembuhan, tapi situasi malah makin parah. Atau kita merasa kita udah faithful, kita udah doing the right things, kita udah melayani, tapi kok hidup tuh kayak masih unfair to us. Or bisa jadi kita mengalami season dimana kita merasa Tuhan tuh absent dan deep down kita asking, God, where are you? Dan banyak orang yang struggle with this karena kita emang seringkali berpikir bahwa doa itu harus perfect, doa itu harus polished, dan kita merasa faith itu sendiri tuh harus selalu positif, kuat, strong, dan gak pernah tanya. Tapi yuk kita hari ini coba belajar dan baca kitab Ayub, karena di kitab ini ada yang menarik banget. Dan Tuhan tuh gak mencari doa yang polished, Tuhan gak mencari doa yang keren, tapi apa yang Tuhan cari itu adalah hati yang tulus dan jujur. Dan hari ini kita bakal belajar vulnerability Ayub itu bukanlah act of someone yang lack of faith, sedangkan itu adalah sebuah. Yang pertama, vulnerability is not a lack of faith. Ketika kita berpikir tentang Ayub, yang kita sering ingat tuh Ayub tetap setia, panjang sabar, padahal Tuhan tuh udah kasih pencobaan dia berkali-kali dan banyak sekali. Tapi before that, kita tuh harus ingat bahwa apa yang actually he went through. Ayub tiba-tiba kehilangan semuanya, kekayaannya, anak-anak dia, kesehatan dia, reputasi dia dalam sekejap. Padahal sebelumnya tuh Ayub kan yang dia kaya raya dan juga keluarganya oke banget dan dia tuh sangat-sangat sehat gitu ya. Tapi despite all of this, Ayub tuh masih terus connect sama Tuhan dan Ayub masih selalu bangun hubungan dengan Tuhan. Dan sama itu Ayub juga gak pernah yang tenang loh gitu. Ayub selalu juga nggak menggunakan yang kayak kata-kata puitis, yang keren gitu. Tapi yang Ayub terus lakukan adalah terus dan menerus berdoa, tanpa berhenti, tanpa lelah. Job 1 verse 22 says, "In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing." Dan di sini kita tuh notice something important. Alkitab gak pernah bilang bahwa Ayub itu gak pernah bertanya. Tapi Alkitab juga gak pernah bilang bahwa Ayub gak pernah menangis, even gak pernah komplain. Tetapi Alkitab berkata, Ayub gak pernah accuse God of being wrong. Ini nih perbedaannya. Ayub melontarkan kok pertanyaan-pertanyaan sulit ke Tuhan, tapi Ayub itu gak pernah walk away dari Tuhan. Dan sometimes kita tuh berpikir bahwa iman itu gak pernah questioning. Dan kita tuh berpikir bahwa iman itu tuh seharusnya kayak looks okay gitu, kuat. Tetapi sebetulnya iman itu adalah ketika kita meneruskan conversation kita dekat dengan Tuhan, bahkan ketika kita nggak mengerti Tuhan. Dan Ayub itu membawa kebingungannya ke Tuhan, bukannya malah menjauh atau pergi gitu. Dan inilah yang membuat hubungan Ayub dengan Tuhan itu spesial dan semakin dalam. Kebanyakan dari kita tuh mau berdoa, merasa kalau kita tuh harus bagus nih kok doanya nih, harus keren nih doanya. Dan kadang kita tuh berpikir, boleh nggak ya aku kasih tahu Tuhan kalau aku tuh marah? Boleh nggak ya kalau aku kasih tahu Tuhan kalau aku tuh takut? Atau boleh nggak ya kalau aku kasih tahu Tuhan kalau aku tuh capek? Tapi sebenarnya tanpa kita kasih tahu Tuhan, Tuhan tuh udah tahu itu semua. Dan doa itu akan semakin berkesan untuk Tuhan ketika kita terbuka dan jujur ke hadapan Tuhan, seperti yang Ayub lakukan. Yang kedua, God invites honest prayers. Salah satu yang kita jarang bahas itu adalah lament. Lament simply means bringing our pain honestly before God. And the Bible full of it, the Mazmur tuh full of it. David, Yeremia, Ayub, bahkan Jesus tuh did it. Tapi masih banyak nih believers saat ini yang merasakan bahwa doa itu tuh harusnya clean, doa itu harusnya formal, doa itu harusnya wow, megah lah gitu ya. Dan merasa kalau
doanya keren, doanya puitis gitu, doanya clean, itu tuh doa bakal become powerful. Tapi sebenarnya kan Tuhan gak pernah nih meminta kita untuk mempunyai doa yang indah atau doa yang perfect. Kita berdoa, God I'm blessed, God everything is okay. Tapi di balik semua itu ternyata kita tuh merasakan sedih, marah, kekecewaan, bahkan mungkin anxiety gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan tuh nggak pernah impress dengan semua hal yang mengenai religious performance kita ke Tuhan. Psalm 102 verse 1 to 2 says, Hear my prayer, Lord, let my cry for help come to you. Do not hide your face from me when I am in distress. Setelah membaca ini, apakah ini termasuk doa yang megah? No, ini tuh adalah doa yang desperate. Tapi Tuhan tuh mau kita baca ini dan mau kita tuh tahu. Kenapa? Karena Tuhan tuh mau kita tahu bahwa doa yang jujur, doa yang apa adanya, itu justru memiliki power yang lebih kuat dan juga memiliki tempat di dalam hadirat hati Tuhan. Jadi bukan yang Tuhan malah deny gitu. Dan ada lagi nih contoh yang powerful dari Ayub. In Job 7 verse 4 he says, When I lie down, I think, how long before I get up? The night drags on and I toss and turn until dawn. Dan di doa ini tuh Ayub nggak memperlihatkan kalau dia tuh oke. Dia juga nggak acting strong. Ayub juga nggak bilang praise the Lord, everything's wonderful. Tapi Ayub simply tell God the truth about what he feels. God, I can't sleep. God, this hurts. And God, I don't understand. Dan Tuhan mendengar itu semua. Iman yang sejati itu bukanlah sesuatu yang looks fine, looks okay, dan looks strong. Tapi iman yang sejati itu adalah sesuatu yang membawa vulnerability-nya ke hadapan Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, honest prayer creates intimacy. Salah satu alasan kenapa orang bisa merasa feel distant from God itu karena mereka cenderung membawa diri mereka tuh yang perfect, diri mereka yang baik-baik saja, dan cover mereka tuh oke gitu ke hadapan Tuhan, gak apa adanya. Dan kita tuh cenderung menyembunyikan broken parts kita. Tapi sebenarnya problemnya tuh itu. Intimacy tuh nggak akan terbentuk nih jika tidak adanya honesty. Dan ini juga berlaku di semua bentuk relationship. Coba kita bayangin, ketika kita lagi di relationship dan the moment kita being honest, apakah relationship itu bakal lebih intimate? Kan enggak, malah cenderung sebaliknya. Dengan kita jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, secara nggak langsung tuh membuat kita tuh put us in a humble position di hadapan Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan tuh udah tahu apa yang kita rasakan semuanya. Tetapi kita sendiri itu tuh juga harus dengar dari diri kita sendiri bahwa apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita alami gitu ya. Sehingga dari sana tuh akan terbentuk nih sebuah intimacy dari diri kita yang seakan-akan kita berkata bahwa I am open to receive help. Dan ketika kita bawa segala broken parts kita, seperti ketakutan kita, frustasi kita, kebingungan kita, bahkan kekecewaan kita juga. Ketika kita udah membawa segala broken parts dari kita tuh secara nggak langsung juga bilang, God, I trust you enough to show you what's really happening in here, in me. Dan ini tuh adalah sebuah bentuk vulnerability, dan dari kita being vulnerable di hadapan Tuhan dengan doa kita, itu tuh adalah sebuah bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan, ini gua padanya. Dan kita percaya bahwa Tuhan is love us enough untuk selalu menerima kita dengan apa adanya. Dan hal yang indah dari cerita Ayub ini adalah, even though Ayub tuh nggak langsung dijawab loh sama Tuhan doanya, tapi ternyata journey Ayub itu malah menuju ke something deeper. Bukannya dapat pemahaman sesuatu ya dari doanya gitu,
tapi justru mendapatkan sebuah surrender. Bukan menjadi tahu segalanya, tapi malah bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Sometimes atau most of the time itu doa tuh nggak akan merubah sesuatu instantly. Tapi sometimes dari doa itu sendiri bisa merubah kita. Dari membuat kita mungkin ke full control, tapi membuat kita menjadi surrender lagi. Dari rasa kekecewaan jadi merasa percaya, berserah, dan dari confusion become intimacy. Mungkin hari ini juga dari kita tuh ada yang memikul beban yang berat, kekecewaan, doa yang belum terjawab, hubungan yang sulit, karir, family issue mungkin. Dan kita juga mungkin ada merasa kayak kok Tuhan kayak diem aja ya, kok Tuhan kayak nggak being here with me gitu. Tapi hari ini yuk kita coba bahwa Tuhan tuh sebenarnya nggak meminta kita untuk merangkum segalanya dengan indah gitu, dengan formal atau dengan clean. Tapi Tuhan tuh simply mau mengajak kita untuk bisa lebih jujur lagi kepada Tuhan, being vulnerable lagi kepada Tuhan. Dan gak perlulah kita rangkai kata-kata sampai puitis banget gitu ya, sampai kayak kata-kata di Alkitab gitu. Atau kita belajar teologi dulu gitu. Tapi Tuhan sebenarnya hanya mau kita tuh datang ke Tuhan apa adanya, dan percaya sama Tuhan dengan segala burden kita, segala apa yang kita rasakan ke Tuhan, dengan hati yang rendah hati dan mau jujur sama Tuhan. Don't hide our tears, tanyakan semua ke Tuhan, bawa semua kebingungan kita, kegelisahan, kekecewaan, apapun yang kita rasakan, karena Tuhan won't deny your honesty. Ayub mengajarkan bahwa vulnerability itu bukanlah sebuah kelemahan. Bukannya being vulnerable itu malah memperlihatkan kita spiritual immaturity gitu, enggak ya. Atau bukanlah sebuah bentuk lack of faith. Tapi justru being vulnerable di hadapan Tuhan itu adalah sebuah bukti iman. Karena dengan memilih untuk terbuka dan membawa segala kegelisahan kita kepada Tuhan, bukannya malah kabur, itu adalah sebuah bentuk kepercayaan yang tinggi terhadap kita, terhadap Tuhan. Again, Tuhan tuh gak mencari doa yang indah atau doa yang megah, tapi Tuhan mau hati kita yang jujur dan terbuka. Dan ketika kita datang ke Tuhan dengan jujur, kita juga sering menemukan bahwa ternyata kehadiran Tuhan itu udah good enough, udah more than enough. Bahkan ketika kita gak mendapatkan all the answers. Amen.